Salam, selamat datang di channel Nyambi Gitaran. Joe Satriani memiliki keahlian dalam menciptakan musik instrumental yang khas dengan struktur yang mirip dengan lagu-lagu pop, memungkinkan pendengar untuk terhubung dengan melodi yang menarik sebelum terpesona oleh keahliannya yang terkenal sebagai seorang musisi dan gitaris. Ciri khasnya mencakup nada yang dalam, bernuansa blues, frase yang lembut, ditambah dengan kemampuan teknis yang luar biasa yang mengungguli standar yang telah ditetapkan oleh banyak musisi rock legendaris sebelumnya. Mari kita mulai. Bernama asli Joseph Satriani yang lahir pada 15 Juli 1956 di Westbury, New York. Memiliki keturunan Italia dari pihak ayah berasal dari pihak Kenza dan Bobbio, sementara dari pihak ibu berasal dari Bari, Italia. Mungkin pengaruh musik pertamanya dari sang kakak perempuan yang kala itu sudah pentas di acara sekolah membawakan musik folk dengan bermain gitar. Satriani kecil kadang meminjam gitar sang kakak untuk dimainkan. Selain dari sang kakak, Satriani juga terinspirasi oleh musik blues, The Beatles, dan The Rolling Stones. Pada usia 8 tahun, Satriani juga pernah belajar memainkan drum dan piano. Hingga pada tanggal 7 September 1970, saat Satriani mendengar berita Jimi Hendrix meninggal dunia, saat itu pula lah Satriani yang masih berusia 14 tahun memutuskan dengan tekad yang kuat menjadi seorang gitaris dan berhenti menjadi pemain football. Pada tahun 1974, Satriani lulus dari sekolah menengah, kemudian dia belajar teori musik dengan Bill Westcott, dan Satriani pun tertarik pada musik jazz. Kemudian Satriani belajar gitar dengan gitaris jazz Billy Bauer, dan dengan pemain piano jazz Lenny Tristano. Tuntutan pendalaman teknis dari Tristano sangat mempengaruhi permainan Satriani. Dalam masa ini, Joe Satriani mulai mengajar gitar kepada Steve Vai yang sama-sama dari kota Long Island, dan Vai adalah adik kelas di sekolah menengah yang sama. Selain memberikan kursus gitar pada Vai, dia melanjutkan sekolah di Five Town College mengambil jurusan musik. Kemudian pada tahun 1978, Satriani pindah ke Berkeley, California untuk mengejar karir musik di sana. Sesaat setelah pindah, dia mulai mengajar gitar lagi. Kali ini murid-muridnya cukup banyak, termasuk Kirk Hammett dari Metallica, David Bryson dari Counting Crows, Kevin Cadogan dari Third Eye Blind, Larry Lalonde dari Primus, Alex Skolnick dari Testament, Rick Hulnott ex Exodus, Geoff Tyson dari T-Ride, dan David Turin. Teknik bermain dan pengambilan nada Joe sangat dipengaruhi oleh beberapa gitaris sebelumnya, seperti Jimi Hendrix, gitaris rock dari Inggris seperti Brian May, Eric Clapton, Jimmy Page, Ritchie Blackmore, dan Jeff Beck. Untuk nuansa jazz, dia dipengaruhi oleh gitaris jazz fusion Alan Holdsworth. Joe Satriani menguasai banyak teknik gitar, termasuk legato, tapping dua tangan, tapping arpeggio, volume swells, harmonik, dan efek whammy bar yang ekstrim. Saat bermain cepat, Satriani menyukai teknik legato yang menghasilkan nada yang mengalir dan smooth. Pada tahun 1979, Joe membentuk power trio The Squares di San Francisco bersama temannya Jeff Capitelli sebagai drummer, Andy Milton sebagai vokalis dan bassis, kemudian Neil Sheehan yang kemudian menjadi kakak ipar Joe sebagai manajer dan penulis lirik. The Squares adalah perpaduan dari musik heavy metal, rock and roll, punk, dan new wave. Grup ini cukup sukses di San Francisco, namun tidak dikenal secara nasional. Karena The Squares sepertinya berjalan di tempat, Joe akhirnya memutuskan keluar dari band untuk mengejar karir solo. Setelah berjalannya waktu, pada tahun 1984, Joe Satriani membuat record label sendiri bernama Rubina Records yang diambil dari nama istrinya. Di bawah Rubina Records ini, Joe berhasil merekam 5 lagu dalam album Extended Play atau EP Joe Satriani yang semua ditulis oleh Joe sendiri. Pada tanggal 16 Desember 1986, Joe Satriani merilis album studio pertamanya, Not of This Earth, yang berisi 10 lagu yang hampir semua isian drum menggunakan drum machine. Sesaat setelah album ini rilis, Steve Vai memperkenalkan Joe ke Relativity Records, di mana Joe diberikan kesempatan untuk merekam album tanpa menggunakan drum machine seperti album Not of This Earth ini. Kemudian pada 15 Oktober 1987, Joe Satriani merilis studio album keduanya, sebuah album masterpiece, Surfing with the Alien, di bawah naungan label Relativity Records.
Album ini membawa Joe ke puncak karir musik dengan terjual 1 juta kopi dan meraih platinum di Amerika sendiri. Album ini menghasilkan banyak radio hits dan merupakan album instrumental pertama yang menduduki peringkat tinggi kala itu. Album ini masuk dalam Billboard 200 selama 75 minggu. 2 single dari album ini mencapai tangga lagu mainstream rock Billboard. Lagunya Sets Boogie di nomor 22 dan lagunya Surfing with the Alien di nomor 37. Single ketiganya, Always With Me, Always With You, mendapat nominasi untuk Best Instrumental Pop Performance, dan lagu Surfing with the Alien sendiri meraih nominasi Best Instrumental Rock Performance di ajang Grammy Awards 1989. Pada tanggal 1 November 1988, Joe Satriani merilis album EP kedua yang berjudul Dreaming No. 11. Lagu The Crush of Love meraih peringkat 6 di Billboard Mainstream Rock Chart, dan lagu ini masuk dalam nominasi Grammy Award tahun 1990 sebagai Best Rock Instrumental Performance. Sedangkan 3 lagu lainnya seperti Ice Nine, Memories, Hordes of Locust direkam secara live saat tur album Surfing with the Alien di California Theater San Diego pada tahun 1988. Album EP Dreaming No. 11 ini masuk ke peringkat 42 di Billboard 200 album chart selama 26 minggu dan terjual 500.000 kopi di Amerika sendiri dan mendapatkan sertifikat gold. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1989, Joe merilis album studio ketiganya yang berjudul Flying in the Blue Dream di bawah label Relativity Records. Konon, terinspirasi dari kematian ayahnya yang meninggal pada tahun 1989 saat rekaman album. Ini adalah salah satu album Satriani yang paling populer dan rilisan dengan charting tertinggi kedua hingga saat ini, mencapai nomor 23 di Billboard 200 Amerika Serikat dan bertahan di chart tersebut selama 39 minggu serta mencapai 40 besar di 3 negara lainnya. 4 single mencapai tangga lagu mainstream rock Billboard seperti One Big Rush dan Big Bad Moon, keduanya di nomor 17. Kemudian Back to Salabal di nomor 31 dan I Believe di nomor 36. Album Flying in the Blue Dream ini mendapatkan sertifikat gold pada tanggal 25 Januari 1990 dan menerima nominasi untuk Best Instrumental Rock Performance di Grammy Awards 1991. Pada tanggal 21 Juli 1992, Joe Satriani merilis album keempatnya The Extremist. Album ini juga salah satu rilisan Satriani yang paling populer dan termasuk charting tertinggi album Satriani hingga saat ini. Mencapai nomor 22 di Billboard 200 untuk album dan bertahan di chart tersebut selama 28 minggu, serta mencapai 50 besar dalam 6 minggu di negara lain. 3 single mencapai chart mainstream rock Billboard, Summer Song di nomor 5, Friends di nomor 12, dan Crying di nomor 24. Summer Song bertahan sebagai salah satu lagu Satriani yang paling terkenal dan menjadi andalan konser-konsernya. Time Machine adalah album studio kelima oleh gitaris Joe Satriani, dirilis pada 13 Oktober 1993 melalui Relativity Records dan dirilis ulang pada tahun 1998 melalui Epic Records. Ini adalah album double CD. CD pertama berisi pilihan lagu baru, outtakes, dan rekaman studio yang belum pernah dirilis, sedangkan CD kedua terdiri dari rekaman live dari tahun 1988 hingga 1992. Crystal Planet adalah album studio ketujuh oleh gitaris Joe Satriani, dirilis pada tanggal 3 Maret 1998 oleh Epic Records. Crystal Planet mencapai nomor 50 di Billboard 200 dan bertahan di chart tersebut selama 8 minggu, serta mencapai top 100 di 5 negara lainnya. Ceremony dirilis sebagai single, mencapai nomor 28 di chart mainstream rock Billboard. A Train of Angels dinominasikan untuk Best Instrumental Performance di Grammy Awards 1999. Pada 14 Maret tahun 2000, album Engine of Creation rilis, yaitu album studio ke-8 dari Joe Satriani. Lagu Until We Say Goodbye dirilis sebagai single dan menerima nominasi Best Instrumental Rock Performance di Grammy Awards tahun 2001. Album ini mencapai nomor 90 di Billboard 200 dan bertahan di chart tersebut selama 3 minggu, serta mencapai top 100 di 3 negara lainnya.
Strange Beautiful Music adalah album studio ke-9 oleh gitaris Joe Satriani yang dirilis pada 25 Januari 2002. Album ini mencapai nomor 140 di Billboard 200 Amerika Serikat, namun hanya bertahan di chart tersebut selama seminggu dan tetap mencapai top 100 di 4 negara lainnya. Starry Night dirilis sebagai single pada 10 Juni dan menerima nominasi untuk Best Instrumental Rock Performance di Grammy Awards 2003. Is There Love in Space adalah album studio ke-10 dari Joe Satriani, dirilis pada 13 April 2004 melalui Epic Records. Album ini mencapai nomor 80 di Billboard 200 dan bertahan di chart tersebut selama 2 minggu, serta mencapai top 100 di 3 negara lainnya. Pada tanggal 4 Desember 2008, Satriani sempat menggugat lagu Coldplay yang berjudul La Vida. Menurut Satriani, lagu tersebut menggunakan bagian asli yang substansional dari lagu instrumentalnya tahun 2004, If I Could Fly, salah satu lagu Satriani yang ada di album Is There Love in Space ini. Namun, dari pihak Coldplay mengatakan itu sepenuhnya kebetulan saja. Super Colossal adalah album studio ke-11 oleh gitaris Joe Satriani, dirilis pada 14 Maret 2006 melalui Epic Records. Album ini mencapai nomor 86 di Billboard 200 dan bertahan di chart tersebut selama 2 minggu, serta mencapai top 100 di 3 negara lainnya. Super Colossal dinominasikan untuk Best Instrumental Rock Performance di Grammy Awards 2007. Black Swans and Wormhole Wizard adalah album studio ke-13 karya gitaris Joe Satriani, dirilis pada 5 Oktober 2010 melalui Epic Records. Album ini mencapai nomor 45 di Billboard 200 dan bertahan di chart tersebut selama 2 minggu serta mencapai 100 besar di 10 negara lainnya. Unstoppable Momentum adalah album studio ke-14 dari gitaris Joe Satriani yang dirilis pada 7 Mei 2013. Album ini mencapai nomor 42 di Billboard 200 Amerika Serikat dan bertahan di chart tersebut selama 3 minggu serta mencapai 100 besar di 9 negara lainnya. Shockwave Supernova adalah album studio ke-15 oleh gitaris Joe Satriani, dirilis pada tanggal 24 Juli 2015 melalui Sony Music Entertainment. Album ini menampilkan basis Brian Beller dan drummer Marco Meineman dari The Aristocrat, bandnya Guthrie Govan, serta multi-instrumentalis rock progresif Mike Kennelly. What Happened Next adalah album studio ke-16 dari Joe Satriani yang dirilis pada 12 Januari 2018 melalui Sony Music. Pada What Happened Next, Satriani secara sadar menuju ke arah yang lebih sederhana dibandingkan album sebelumnya, Shockwave Supernova. Kali ini ia menulis lagu tentang seorang manusia dengan emosi, mimpi, dan harapan. Album ini berkolaborasi dengan drummer Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, basis di Purple, Glenn Hughes, dan produser Mike Fraser yang pernah menggarap AC/DC. Shape Shifting adalah album studio ke-17 karya Joe Satriani yang dirilis pada 10 April 2020 melalui Sony Music. Satriani ikut memproduseri album yang menampilkan beragam gaya ini bersama Jim Scott, seorang audio engineer. Album ini diawali dengan single utama 1980. Ini adalah album terakhir Satriani yang dirilis lewat Sony Music. The Elephant of Mars adalah album studio ke-18 dari Joe Satriani yang dirilis pada 8 April 2022 oleh Ear Music. Karena pandemi COVID-19, Satriani dan rekan bandnya tidak dapat berkumpul di satu studio untuk merekam album dan memilih untuk merekam setiap bagian secara jarak jauh dari rumah dan studio pribadi mereka masing-masing. Untuk update terakhir, Joe Satriani berkolaborasi dengan murid sekaligus sahabatnya Steve Vai dengan single dan video The Sea of Emotion. Lagu ini menceritakan tentang 50 tahun persahabatan keduanya yang diwakili oleh nuansa 70-an dalam video. Video klip berdurasi 5 menit 54 detik ini disutradarai oleh anaknya Joe Satriani yang bernama Zizi Satriani. Sampailah sudah di penghujung video ini, dan terima kasih yang sudah menonton video versi perbaikan ini dengan informasi lebih lengkap dari video gitaris Joe Satriani sebelumnya. Selain dari 18 studio album tadi, Joe Satriani merilis beberapa album live seperti Live in San Francisco di tahun 2001, Satriani Live 2006, Live in Paris, I Just Wanna Rock 2010, dan Saturated Live in Montreal 2012. Lalu album favoritmu yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, matur suwun.